Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah Utilitas Bangunan 2 telah memasuki pertemuan 11 dan di pertemuan 11 ini akan dibahas mengenai transportasi vertikal dalam gedung, khususnya bangunan gedung bertingkat. Jadi, alat transportasi bangunan itu merupakan alat yang menunjang dan memfasilitasi sirkulasi di dalam suatu bangunan gedung, terutama gedung berlantai banyak. Selain itu, alat transportasi merupakan sarana prasarana yang memperlancar pergerakan manusia di dalam bangunan tersebut. Transportasi pada bangunan dapat dibagi secara vertikal dan horizontal, serta manual dan mekanis. Nah, namun pada kali ini yang akan dibahas mengenai transportasi di dalam bangunan, yaitu hanya transportasi vertikal saja. Jadi transportasi vertikal ini adalah metode transportasi yang digunakan untuk mengangkut suatu benda atau manusia dari bawah ke atas ataupun sebaliknya. Jadi beberapa contoh untuk transportasi vertikal, misalnya yang manual itu ada tangga, dan yang menggunakan sistem mekanis atau bermesin itu contohnya ada lift atau elevator dan juga eskalator. Jika dilihat detailnya, ada berbagai macam jenis transportasi vertikal. Yang pertama yaitu elevator penumpang. Jadi elevator penumpang ini melayani hal-hal umum seperti di gedung-gedung kantor, hotel, kemudian swalayan, mall, apartemen, dan lain-lain. Kemudian ini ada elevator perumahan. Jadi maksudnya ini untuk digunakan secara pribadi. Biasanya dipasang di rumah-rumah pribadi, ruko, atau rumah susun, dan tidak digunakan orang banyak, hanya yang tinggal di lokasi tersebut saja. Kemudian ada elevator rumah sakit. Jadi elevator rumah sakit ini maksudnya itu mengangkut pasien di atas ranjang dengan luas yang cukup besar. Nah, biasanya elevator rumah sakit ini digunakan di rumah sakit dan klinik, dan ukurannya itu cukup untuk memasuki satu tempat tidur rumah sakit ini dalam liftnya. Selanjutnya ada lift layanan darurat. Biasanya lift layanan darurat ini dipakai oleh pemadam kebakaran jika terjadi kebakaran pada gedung. Nah, jadi lift kebakaran darurat ini biasanya sehari-hari dipakai sebagai lift service, atau lift service ini bisa juga disebut sebagai lift penumpang yang sebagai pelengkap, namun bukan lift umum utama. Selanjutnya ada elevator observasi atau lift pemandangan. Nah, biasa di elevator pemandangan ini eh, kacanya tembus pandang. Ini jadi tidak tertutup full seperti yang di umum ini. Nah, ini bisa tembus pandang dan dapat melihat ke bagian luar. Jadi biasanya ini digunakan di hotel, juga bisa di kantor, apartemen, ataupun di pusat perbelanjaan. Sehingga ketika menaiki elevator ini, kita dapat melihat pemandangan yang ada di luar. Selanjutnya ada elevator mobil. Jadi pada dasarnya ini sebenarnya lift barang. Namun ukurannya ini cukup besar karena dapat memuat mobil ke dalam elevatornya ini. Jadi biasanya digunakan di gedung-gedung parkir. Nah, dan juga biasanya di pas pintunya ini ada dua sisi, ada sisi depan dan sisi belakang untuk memudahkan arus sirkulasi keluar masuk mobilnya ini. Kemudian ada lift eh, untuk difabel. Jadi lift untuk difabel ini dilengkapi dengan sarana mempermudah eh, disabilitas untuk menggunakannya. Jadi elevator ini biasanya dipasang di gedung-gedung kantor, airport, dan lain-lain. Selanjutnya ada elevator barang. Jadi biasanya ini dimasukkan mengangkut untuk barang. Biasanya dipasang di pabrik, gudang, dan juga bisa di pusat perbelanjaan atau mall. Nah, sebenarnya kalau kita melihat secara jeli, kalau ke mall atau pusat-pusat perbelanjaan itu ada lift khusus, di mana itu yang tidak khusus penumpang atau tidak khusus pengunjung, dan ukurannya cukup besar. Nah, itu merupakan lift barang yang digunakan sehari-hari untuk mengangkut barang dan berpindah lantai. Nah, selanjutnya ada eskalator atau moving stairs, di mana eskalator ini yaitu sebuah perangkat untuk memindahkan sejumlah orang tertentu terus-menerus ke permukaan lantai tertentu. Jadi eskalator ini bisa disebut juga sebagai pengganti tangga, bisa dipasang di mall, kemudian di stasiun, bandara, atau di kantor-kantor juga mungkin bisa dipasang eh, eskalator ini. Bisa juga di gedung pertemuan, stadion, atau teater, dan lain-lain.
Jadi transportasi vertikal ini meliputi 3 bidang cakupan. Yang pertama ada aplikasi penggunaan pesawat atau perangkatnya sebagai sarana bangunan yang bermanfaat bagi para investor atau pengembang atau pemilik bangunan tersebut. Kemudian ada cakupan perencana atau tenaga ahli yang melakukan perencanaan, rekayasa, dan keselamatan, memiliki tanggung jawab moral atas produk atau perangkat yang dipasang di bangunan ini. Kemudian ada produsen atau pabrikan yang senantiasa memasang dan memperbaiki proses produksi agar lebih efisien dan ekonomis tanpa mengorbankan mutu dan kenyamanan barang produknya. Jadi 3 bidang ini merupakan satu cakupan yang masuk dalam satu sistem. Karena jika tidak terdapat dari salah satu sistem ini, maka transportasi vertikal di gedung itu tidak dapat dilaksanakan. Mari sama-sama kita coba perhatikan bagian-bagian dari elevator. Di mana elevator ini biasanya digunakan di gedung bertingkat tinggi. Umumnya itu misalnya bangunannya minimal tingkat 3 atau lebih dari tingkat 3 itu biasanya menggunakan elevator untuk transportasi di gedung tersebut. Nah, untuk bagian-bagiannya ini umumnya ada 11 bagian, ada rangka, kemudian ini ada ruang penumpang, kemudian ada box controller, selanjutnya ada motor utama, kemudian ada car hall, selain ada car hall-nya ada hall call, pulley, counterweight, rel penggulung, dan gear penggulung. Nah, ini pada elevator ini, counterweight ini sangat diperlukan karena agar lift tersebut tidak kelebihan kapasitas. Karena jika kelebihan kapasitas maka akan menyebabkan kerusakan pada sistem kerja elevator tersebut. Selanjutnya untuk sistem penggerak elevatornya ini umumnya ada dua. Ada gear atau gearless elevator, di mana pada sistem ini mesinnya berada di bagian atas bangunan. Jadi biasanya digunakan untuk perkantoran, hotel, apartemen, rumah sakit, dan sebagainya, di mana bangunannya ini bertingkat cukup tinggi atau mungkin bisa dikatakan lebih dari 4 lantai. Di mana sistem ini juga sekarang ada yang mesinnya di samping liftnya, jadi tidak berada di atas bangunan. Kemudian ada sistem hidrolik, di mana sistem hidrolik ini mesinnya ini ada di bawah. Jadi sistem hidrolik ini menggunakan suatu sistem hidrolik, jadi dengan sistem atau mesin hidrolik yang dipasang di bawah elevator ini, jadi akan mengangkat dan menurunkan elevator yang digunakan. Namun untuk yang hidrolik elevator ini terbatas, jadi tidak dapat digunakan yang lebih dari 4 lantai. Jadi umumnya nih biasanya digunakan pada gedung 3 hingga 4 lantai saja. Selanjutnya untuk alat transportasi vertikal yang kedua yaitu ada eskalator. Jadi eskalator atau tangga berjalan ini merupakan alat transportasi antar lantai. Jadi menghubungkan misalnya lantai 1 dengan lantai 2, lantai 2, lantai 3, dan seterusnya. Sebagaimana tangga, namun tangga itu manual dan eskalator ini menggunakan mesin. Namun untuk penggunaan eskalator ini biasanya digunakan ruang yang cukup luas, yang lebih luas daripada tangga. Karena dalam eskalator ini terdiri dari beberapa bagian mesin dan juga ada motor dan penggeraknya. Jadi eskalator ini digunakan pada bangunan-bangunan bersifat publik seperti mal, bandara, kantor, dan juga tempat-tempat umum lainnya yang bertingkat banyak. Ini ada beberapa syarat eskalator, itu harus dilengkapi dengan railing, dan tidak ada celah antara lantai dengan anak tangga pada eskalator, dan sebaiknya didesain secara otomatis. Jadi penggunaan paling besar ini banyak dijumpai di mall yang telah disebutkan tadi. Jadi eskalator ini juga dapat dibuat secara berkelompok atau grouping. Kemudian sudut miring eskalator biasanya 30 derajat hingga 35 derajat. Kemudian untuk ketinggian lantai bangunan tidak boleh melebihi 6 meter. Kemudian kecepatan dibatasi hingga 0,5 meter per second. Jadi untuk kecepatannya ini tidak boleh terlalu cepat dan juga tidak boleh terlalu lambat. Jika terlalu cepat maka tidak akan nyaman bagi pengguna eskalator. Jika terlalu lambat maka yang pengguna eskalator ini dapat juga terlambat ke tempat yang akan dituju. Untuk perletakan eskalator itu sendiri ada beberapa jenis. Ada yang pertama ini paralel, di mana perencanaannya lebih menekankan segi arsitektural dan memungkinkan sudut pandang yang luas. Misalnya ini paralel, nah ini yang A ini, A ke B ini turun, kemudian C ke B ini, B ke C ini turun,
Kemudian sebaliknya di tangga eskalator sebelahnya C ke B ini naik dan B ke A ini naik. Selanjutnya ada multiple paralel, di mana pada multiple paralel ini ada beberapa tangga yang mengarah ke beberapa eskalator yang mengarah ke satu arah. Misalnya ini dari A ke B ada 3 eskalator yang bergerak naik ke atas, namun yang bergerak naik ke bawah hanya satu, yaitu dari A ke B. Yang dari B ke A ini semuanya arahnya naik. Selanjutnya ada crossover, di mana crossover ini perletakan bersilang secara terus-menerus. Kemudian untuk crossover ini kurang efisien dalam sistem sirkulasi, namun tetap bernilai estetis tinggi. Misalnya jika dilihat pada gambar ini, crossover itu misalnya yang dari A ke E ini turun, kemudian B ke F ini atau F ke B ini naik, kemudian E ke C ini turun, dan D ke B ini naik. Nah, jadi crossover ini sebenarnya cukup membingungkan jika digunakan atau dipasang dalam suatu bangunan karena arah naik dan turunnya ini cukup berbeda. Nah, ini untuk crossover ini hanya menang di bagian estetika saja. Selanjutnya ada bagian double crossover, yaitu peletakan bersilangan antara naik dan turun sehingga dapat mengangkut penumpang dengan jumlah yang lebih banyak. Ini sama kayak crossover, namun ini jumlah eskalatornya ada 2. Dan juga ini ada walk around, di mana pada walk around ini misalnya A ke C ini naik dan di atasnya ini B ke D-nya ini turun. Namun jika ingin naik harus memutar dulu ke A baru naik lagi ke C. Jadi bisa dikatakan lokasi tempat naik turunnya ini agak cukup jauh. Sekian untuk pertemuan 11 utilitas bangunan 2 pada kali ini. Jika terdapat hal yang belum jelas terkait materinya, silakan ditanyakan atau didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.